Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Sehat bapak-bapak semuanya ya? Alhamdulillah. Kayaknya habis puasa, habis lebaran, kayaknya tambah takwa ini. Ya. Kan ujung dari puasa itu ayatnya la'allakum tattaqun. Cuman takwa itu di Quran definisinya dipisah-pisah. Ada di surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Terus diterangin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, ciri orang takwa percaya kepada perkara gaib. Kayaknya di sini perkara gaib udah beres ya. Hah? Udah yakin kan ada yang gaib? Yakin gak ada yang gaib? Apa isinya al-ghaib itu? Kuntilanak, genderuwo, tuyul, pocong. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang yakin, percaya dalam dirinya ada perkara gaib. Apa coba gaib, Pak? Hah? Tadi yang nggak kelihatan, gaib. Kalau kelihatan udah nggak gaib. Oke. Yang gaib dimaksud di dalam Al-Quran itu terkait dengan akhirat. Apa yang gaib? Alam barzah, gaib. Kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi orang di alam barzah. Meskipun sudah banyak cerita dari hadis bahwa ada orang di alam barzahnya dipalu, ada orang di alam barzahnya dibakar, ada orang di alam barzahnya mendapat nikmat hidangan, ada orang yang di alam barzahnya diluaskan tempatnya lebih luas daripada tempat ia ketika hidup di dunia. Itu gaib, nggak tahu, kita nggak pernah tahu. Terus kata Nabi, yang bisa ngelihat itu siapa? Yang bisa mendengar itu siapa? Ayam. Di antaranya ayam bisa mendengar jeritan orang yang berada di alam barzah. Ayam bisa melihat apa kondisi yang ada di alam barzah. Makanya sakti ayam apa sakti kita? Saktian ayam daripada kita ya. Nah, kita manusia nggak bisa ngelihat apa yang ada di alam barzah. Hanya orang-orang khusus yang bisa ngelihat alam barzah. Ketika orang-orang ahli kubur pulang ke rumah, kita juga nggak bisa ngelihat. Emang ada Ustadz ahli kubur pulang ke rumah? Ada nggak Pak? Hah? Ada nggak? Ada, ahli kubur diperbolehkan pulang nengok ke rumahnya, itu ada. Kalau shalawatannya kan Jumat doang ya. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang umah kanggo jaluk donga wacan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi
banjur balik brebes mili balik nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wasalim da iman ala umada sholli wasalim da iman ala umada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sallu ala Muhammad. Kalau di sholawatan itu mah kan cuma malam Jumat doang. Saban malam Jumat berarti setiap malam Jumat. Ya ono sing malam Jumat, ono sing malam Senin, ono sing malam Selasa. Itu tergantung izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang malam Selasa kunjungan ke rumahnya ngelihat anaknya yang ditinggal, ya Allah, ternyata ngutek HP aja boro-boro ngedoain orang tua. Lupa sama orang tua, lupa sama leluhur yang telah menjadi wasilah kelahirannya. Kita adanya di dunia karena ada leluhur kita. Bener apa enggak? Minimal yang paling dekat ada ibu bapak kita. Naik dikit ada kakek nenek kita. Naik dikit lagi ada siapa? Buyut kita. Naik lagi ada canggah kita. Naik lagi ada wareng, naik lagi ada udeg-udeg, naik lagi ada apa Pak? Kantung siwur. Habis itu ada petarangan bodol ya. Sampai di atasnya petarangan bodol. Itu wasilah. Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta langsung mewujudkan kita tanpa ada wasilah orang tua. Tuh, jadi ada yang Senin, ada yang Selasa. Di mana Ustadz dalilnya? Di mana keterangannya? Saya kasih tahu kitabnya. Di dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Monggo cerita tentang ruh itu di situ banyak. 308 halaman lah ya. Ada apakah ruh yang dikubur tahu siapa yang datang ke kuburannya? Jangankan tahu Pak, hatta qol'i na'laihi, sehingga ceplekan sendal orang yang ziarah didengar sama ahli kubur. Bapak datang nih ke kuburan orang tua, ceplekan sendal, apa ceplekan sendal tuh? Iya, bunyinya sendal, ceklek sendal kita itu diketahui oleh ahli kubur. Kalau bapak-bapak maaf ini, ziarah kubur nggak pakai sempak, ketahuan Pak. Iya bener Pak. Makanya adab ziarah kubur pakai celana dalam. Jangan sampai gundal gandul. Kata ahli kubur ini orang lewatin kuburan gondal gandul. Kagak pakai sempak, pakai sempak Pak ziarah kubur. Ya, pakai baju rapi, pakai wangian. Pertama kali yang harus kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya apa? Ya ahlal kubur, singkatnya begitu. Assalamualaikum ya daro qaumim mu'minin gitu. Antum salapuna gitu ya sampai akhir. Sahabat Umar pernah bertanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan salam kepada kuburan? Kenapa engkau mengucapkan salam kepada orang-orang mati? Kan mereka sudah mati, tidak mendengar, tidak melihat. Apakah mereka akan menjawab salam kita?" Kata Nabi, "Saya yang mendengar jawaban mereka, tapi kamu tidak mendengar dan tidak melihat mereka." Jadi intinya wong ahli kubur itu ngerungut ora? Mendengar apa tidak? Mendengar. Ahli kubur tahu nggak siapa yang ziarah? Tahu. Maka orang tua ziarahin, jangan ditelepon doang. Ya kan kalau ngirim Fatihah dari jauh kan ditelepon doang Pak.
Video call ya. Mak, ini sehat mak? Ya, itu video call. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah SAW wa alihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram wa ila ruhi. Siapa? Bapak kita. Al-Fatihah. Itu mah cuman kirim paket, Pak. JNE lah, pakai JNE. Datang paketnya ke sono. Entah itu apalah, jam tangan, entah itu baju baru, datang paketnya, tapi kitanya kan nggak datang. Nah, kalau ziarah kubur kita bawa oleh-oleh, bawa peyem. Kalau orang Bandung kali ya, umpama ini contoh Pak, bawa biskuit, bawa gula batu, bawa kopi. Ini bukan dalam arti bapak-bapak ke kuburan bawa itu, bukan. Ini ibarat kalau masih hidup, kita bawa tuh tentengan, kita langsung salim depannya, kita masuk ke dalam rumah orang tua kita, kita sungkem dengan orang tua kita. Kalau kita ziarah kubur. Kalau cuman kirim doa ya nyampe doanya. Cuman kitanya nggak nyampe. Tapi kalau kita nengokin ke kuburnya, kitanya nyampe, pahalanya nyampe. Itu goib. Udah itu cerita goib lah. Karena pagi hari ini bukan mau cerita goib. Nah, terus kuntilanak, genderuwo wajib diimanin apa enggak? Wajib percaya apa enggak? Ada genderuwo suster ngesot. Ayo, ada apa enggak itu? Siapa yang pernah ketemu? Ya, ada tapi nggak pernah ketemu ya. Tapi diyakinin bener itu. Ya, tapi diyakinin bener. Alam barzah keyakinannya separuh-separuh. Pahala keyakinannya separuh. Giliran kuntilanak yang kagak ada jenisnya di dalam di dalam kajian nggak ada jenisnya kuntilanak. Ya mungkin di Indonesia paling banyak setannya ya. Dan yang paling aneh, kenapa setan itu bentuknya sesuai dengan negaranya? Heran saya juga. Iya kan ya? Kalau di barat setannya kan pakai jas. Di barat setannya pakai jas. Lah di sini di Indonesia setan pakai baju kurung. Gamis ya, gamis putih. Ada juga yang pakai batik sih kadang-kadang. Ya. Mau kondangan. Nah itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang kalau udah percaya gaib itu ciri-ciri takwa. Tapi bukan gaib kuntilanak, genderuwo segala macam jeung sajabana, bukan. Tapi gaib itu adalah hal-hal yang diceritakan oleh Allah terkait akhirat, diantaranya sirat mustaqim, diantaranya mizan, diantaranya pahala, diantaranya surga, diantaranya neraka. Itulah hal-hal yang gaib perlu kita imanin bener-bener. Nah itu gaib, ketakwaan. Tapi takwa itu ya banyak di dalam Quran dipisah-pisah. Saya cuman belum mau cerita itu di hari ini. Ini mah hanya sedang bapak-bapak kelihatan habis Ramadan, habis Idul Fitri itu takwanya nambah ya. Berarti ya takwa iman kepada hal gaibnya nambah. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Salat udah kelihatan salat. Alhamdulillah. Berarti takwanya nambah. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak sebagian harta. Kotak masjid sampai 3 tuh modelnya kan? Apa aja tuh? Hah? Oh iya, tuh pembangunan operasional yatim dan doa apa? Pernah sampai ke pucuk lobang isinya. Ya, ke pucuk lobang sampai numpuk itu ke atas, pernah nggak? Oh belum pernah. Semoga besok langsung penuh. Amin ya robbal alamin. Iya Pak, itu dibikin kotak masjid, ada masjid mana? Saya taklim tuh, gede banget Pak. 80 kali 80 cm. Ya segede gitulah, lebih gede lagi kali. Itu berapa ukurannya tuh? Lebih dalam, lebih gede. Kotak amalnya gede. Kalau itu kan gede dibagi 3. Ini gede-gede satu. Masjidnya emang gede. Tapi begitu dibuka cuman segini Pak. Ya. Jadi tumpukan uangnya cuman segini. Kata saya kotak amal dengan gede-gede biar kelihatan gitu. Iya, kelihatan. Tapi kalau mata hatinya merem tetap aja merem. Makanya kudu dibuka matanya. Ya, itu aja itu kotak amalnya terbuat dari apa?
plat. Ya, plat sama besi. Kenapa kotak amalnya begitu ketat? Ya karena zaman sekarang mah orang bukan hanya doyan aspal, bukan hanya doyan besi coran, doyan juga duit amal masjid. Ya kemarin Pak di perumahan Bumi Lestari 2 masjid itu kebobolan kotak amal padahal sudah pakai kunci rahasia. Benar. Itu sampai dikirimin videonya saya. Tad, ini katanya kotak amal di Masjid Raib. Kenapa? Padahal udah dibikin sama Pak Agus katanya. Modelnya tuh di dalam kotak amal ada kotak amal, Pak. Dan itu ketika membuka kotak amal yang di dalam itu perlu kunci khusus. Dan membuka kotak amal yang pertama yang ada di luar itu pun sulitnya luar biasa. Tapi kok sempet itu orang ngebongkar. Berarti lama kan prosesnya ya. Santai dulu ya. Kemudian dikoprek-koprek dibuka. Ambil duitnya. Masya Allah. Ada di CCTV-nya ada itu. Di Masjid Al-Kausar Bumi Lestari sama satu perumahan. Yang pertama di Al-Barokah, yang kedua di Masjid Al-Kausar. Tidak selang lama waktunya, hanya waktu yang singkat itu kotak masjid habis. Tapi ya kotak masjid isinya berapa sih? Berapa sih Pak? Kotak masjid itu kira-kira kalau per bulan dibongkar isinya berapa? Ada enggak 5 juta? Lebih? 11? Lebih? Alhamdulillah. Di kantongnya masing-masing ya. Ya Allah. Tuh, wa mimma razaqnahum fikun, yang mendermakan sebagian apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep Islam keren, Pak. Jadi seimbang Islam itu antara yang enggak kelihatan, antara yang kelihatan, antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia. Nah, hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung saya mah masih dalam suasana halal bihalal. Jadi ngajinya tentang halal bihalal aja. Subuh kali ini ya, ikhlas apa enggak ini? Bukan ikhlas, ridho apa enggak? Ridho. Kalau ikhlas mah keluar. Ridho ke dalam. Maksudnya apa Ustaz? Ikhlas ngasih orang, ya. Ikhlas sedekah itu namanya ikhlas. Kalau ridho itu ke dalam. Ridho kalau kita dicemooh, ridho kalau kita dijatuhkan, ridho dikasih sehat, ridho dikasih sakit. Itu ikhlas dan ridho. Nah, hadirin, bapak-bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada faslun. Tajibu at-taubatu, wajib yang namanya tobat minad dunubi dari dosa. Ternyata dosa secara global itu dibagi cuma 2. Dosa secara global ada 2. Apa yang 2 itu? Yang pertama adalah hukukullah. Apa yang pertama? Hukukullah. Susah amat ngomongnya ya. Atau hakullah. Haknya Allah. Dosa yang hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini, apa itu dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Contohnya, enggak sholat yang diwajibkan oleh Allah. Udah tahu sholat wajibnya 5 waktu, kagak datang pisan, seharian losdol namanya ya. Tanpa datang, subuh enggak sholat, duhur enggak sholat, asar, maghrib, isya enggak sholat. Losdol tuh orang, enggak punya keterhubungan dengan Allah. Karena sholat itu dalam lugotan katanya artinya ad-du'a, artinya doa. Tapi kalau sholat kita otak-atik kalimatnya sholatun, sholat silatun, shod lam tak marbutoh, itu juga akar katanya sama. Artinya apa silatun? Berhubungan. Bahasa Inggrisnya connected. Apa terhubung. Berarti orang yang sholat itu orang yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala.
harus terhubung. Tapi kalau kita sholat nggak terhubung, berarti belum sholat. Makanya ada orang zaman Rasulullah sholat. Setelah selesai sholat, kata Nabi, sholat lagi. Kenapa ya Rasulullah saya sholat lagi? Dah ulangi, diulangi sama dia. Begitu selesai salam, selesai, kata Nabi, ulangi lagi. Loh kok ulangi lagi? Apa yang salah? Sholat lagi. Beres lagi, kata Nabi, ulangi lagi. Loh kok ulangi lagi? Kenapa sampai diulang-ulang? Karena antara sholat dia dengan sholat yang lain lagi, sholat yang ketiga kalinya, itu belum terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru gerakan senam. Gitu ya, baru gerakan badan. Makanya saya tanya nih, sholat itu ngadep kemana Pak? Sholat madep kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Ke kiblat. Kiblat itu madep kemana? Madep ke kiblat itu mana? Ka'bah. Bener apa enggak sholat ngadep ke Ka'bah? Bener apa enggak sholat ngadep ke Ka'bah? Bener Pak. Terus jangan ngadep ke Allah gitu? Ngadep ke Allah enggak? Katanya ke Ka'bah. Tapi ke Allah gimana sih ngadepnya nih? Sholat itu badan kita ngadep ke Ka'bah, hati kita ngadepnya ke Allah. Paham nggak Bapak-bapak? Jadi yang ke Ka'bah mah badan kita. Jangan hati kita ikut ke Ka'bah. Ya, hati kitanya ke Allah. Makanya di surat Al-Quraisy, "Falyabudu rabba hadzal bait." Maka becik nyembahlah falyabudu rabba hadzal bait, yang memiliki rumah ini. Siapa yang memiliki rumah itu? Adalah Allah. Tapi kebanyakan yang berangkat ke sana Pak, itu berhenti terpesonanya hanya kepada Baitullah. Malah lupa kepada hakikat Allah. Ya begitu ngelihat Ka'bah, ya Allah gitu. Ingat tuh Allah tuh. Tapi setelah itu begitu indah rumahmu ya Allah. Baru tuh ngucap begitu indah rumahmu. Terus kata Allah, dengan saya bagaimana? Saya lebih indah apa tidak ketimbang Ka'bah? Saya kan setiap hari hadir untuk kamu. Setiap hembusan napas di situ ada aku. Di setiap penglihatanmu ada aku. Di setiap potensi pendengaranmu ada aku. Di setiap makanan yang kau makan ada aku. Di setiap aliran darah ada aku. Di setiap kecapan mulutmu ada aku, kata Allah. Tapi kenapa engkau tidak pernah takjub dengan sesuatu yang terus menerus aku dampingi kamu? Kenapa engkau lebih terpesona kepada rumahku sementara aku selalu berada di sampingmu? Tuh. Jadi ada orang hanya terpesona kepada Baitullah. Jadi ta'aluknya nggak ada. Oh ya Allah, begitu indah rumahmu, kan gitu ya. Kalau orang-orang umroh, orang-orang haji, indah. Kadang-kadang indahnya itu ngikutin tren. Apa tren tuh? Ngikutin tradisi. Karena orang lain banyak yang ngomong indah, dia harus ngomong indah gitu. Karena takut kalau nggak ngomong indah, nggak merasakan keindahan Ka'bah. Akhirnya, oh sungguh indah rumahmu. Kalau ke sana itu yang dituju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak mau ke rumah saya, pengen ngelihat rumahnya doang apa pengen ketemu saya? Hah? Wah ini rumahnya Ustaz Diib nih, bagus umpama. Sama aja rumah saya kan kayak rumah bapak-bapak. Ya. Wah rumahnya bagus katanya. Pintunya terbuat dari kayu jati. Ya ntar paling besok diganti. Masih triplek kok. Ya. Wah ini umpama ini Pak. Oh rumahnya terbuat dari kayu jati, ada gebyoknya. Gebyok itu apa sih? Itulah ukiran-ukiran ya Pak ya. Jepara gitu kan. Ada gebyoknya Asmaul Husna. Kayak di Masjid Kalimalang.
Ono Pak, yang di pom bensin, bagus gak tuh masjidnya? Bagus Pak, sampai terbelalak kita ngeliat keramik. Ya elah keramik sampai kita kagum. Ya Allah ini keramik bagus banget. Udah lupa sama Allahnya. Ya. Apa? Sama lampunya kita tersepona. Tersepona apa terpesona nih? Terpesona. Masjid Al-Jabar di Bandung. Berbondong-bondong. Sampai desek-desekan. Sampahnya sampai tontonan. Bukan tontonan penglihatan Pak. Tontonan. Apa tontonan tuh? Hah? Oh bertonton. Ya bertonton. Salah ngomongnya salah arti ntar. Tontonan apa maksudnya? Sampah ditonton? Bukan Pak. Sampahnya beratnya sampai bertonton. Waduh luar biasa Bandung, arsitekturnya dikagumi. Allah tiap hari mendesain hidup kita. Allah tiap hari ngasih nikmat kepada kita. Kenapa sih nggak kagum setiap hari sama Allah? Kagum, bangun tidur sudah kagum kepada Allah. Hebat Allah ya Allah. Saya sudah dibangunkan dengan keadaan sehat walafiat. Habis itu disediain teh manis. Wah enak bener ini. Indah Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak request waktu bangun tidur pengen teh manis. Request apa enggak? Enggak kan? Ya Allah semoga nanti pengajian ada teh manis ya Allah. Request enggak? Enggak request, didatangkan oleh Allah. Nikmat alhamdulillah. Tuh makanya sholat ngadep kemana? Badannya ngadep ke Ka'bah, hatinya harus ngadep ke Allah. Udah lupa kita mustakbilal kiblati doang udah. Berhenti di Ka'bah doang, berhenti di kiblat. Atine madep ning sendal. Atine madep ke kuliner. Nih minggu sekarang nih mau kemana nih? Purwakarta sate Marangi. Udah kepikiran baik di otak itu, bener apa enggak? Nah makanya udah pernah saya ceritain dulu. Ada kiai yang sholatnya ngadep kemana? Apa lupa bapak-bapak nih? Insya Allah masih ingat kalau saya kasih clue-cluenya doang. Ngadep kemana? Nah bener, spion mobil. Jadi orangnya ada di musola, orangnya mah di musola Pak. Tapi karena dia sholatnya bawa mobil bagus, bawa mobil Lamborghini, dia sepanjang sholat mikirin, ini spion aman apa kagak? Ya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah aman kayaknya nih, nggak ada suara alarm kan gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh aman, nggak bunyi alarmnya. Kalau alarmnya bunyi berarti danger, ada sesuatu yang mengancam mobil. Akhirnya ada orang sujud depan mobil sama kiai ditendang. Astagfirullahaladzim, bangun kamu. Itu musola deket, kenapa kamu sholat di depan mobil? Kan kata orang dijawab, kiai kita sholatnya sama, cuman beda tempat. Kiai tempatnya di musola, kiai tempatnya di masjid, tapi ngadepnya ke mobil. Kalau saya udah jelas-jelas ngadepnya ke mobil. Wah nangis tuh kiai ya. Nah ini kan anekdot ini anekdot. Jadi kita tuh kebanyakan sholat tuh nggak ngadep ke Allah, ngadepnya ke yang lain-lain. Betul apa enggak? Ya itu nggak apa-apa lah, sholat awam namanya juga orang awam ya. Ya tapi belajarlah dikit-dikit naik ke kelas. Cita-cita tuh pengen jadi wali gitu loh Pak. Kata Gus Bakan gitu ya. Cita-citamu pengen jadi apa? Pengen jadi wali, keren. Belum ada sih bocah juga yang ditanyain sama saya, santri tuh. Kamu cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi penulis Ustadz. Oke. Kamu cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi pilot Ustadz. Oke keren. Kamu cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi arsitek Ustadz. Bagus, nanti bangun pondok, bangun masjid yang bagus-bagus tuh. Ya, yang ada asmaul husnanya, bercahaya segala macam. Arsitek. Kamu cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Kamu cita-citanya jadi Ustadz. Mentok-mentok keagamaan pengen jadi kiai sama Ustadz. Padahal ustadz sama kiai juga nggak disebut di Quran. Ada nggak disebut ustadz di Quran? Innamal ustada gitu kan? Ada nggak? Pernah nemu nggak kalimat ustadz di Quran? Nggak ada Pak. Iya kan nggak ada. Yang ada di Quran apa? Ulama.
solihin, sidikin, syuhada, mukhlisin, muttaqin. Itu yang ada di Quran. Gelar ustadz tuh nggak ada di Quran. Ternyata nggak ada. Pengen jadi apa? Pengen jadi ustadz. Pengen jadi apa? Jadi wali. Wah keren. Pengen jadi kekasihnya Allah. Oh hebat tuh. Ada nggak wali disebut di Quran? Banyak wali disebut di Quran. Yang ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Disebut gak di Quran? Ala inna aulia. Aulia itu bentuk jama, bentuk daripada plural, daripada waliun menjadi jama auliaun. Oh, disebut dalam Al-Quran. Makanya gelar yang kita kejar wali, kekasih Allah. Kalau kan jadi nabi nggak bisa kan Pak? Cita-citanya jadi apa? Jadi nabi, jangan Pak. Udah nabi udah ditutup, pendaftarannya udah ditutup. Jadi nabi udah nggak ada menerima pendaftaran lagi. Jadi wali masih terbuka lebar. Nah itu ya. Jadi kita ini sholat ngadepnya kemana? Ke Ka'bah, hatinya ke Allah. Mudah-mudahan bisa lah sedikit-dikit ya Pak ya. Walaupun dangtek mungkotean. Apa dangtek? Ada orang Jawa nggak? Dangtek. Ya putus nyambung. Allahu Akbar. Ingat Allah, ya Allah begitu besar. Urusan saya urusan kecil. Masalah saya masalah kecil. Hanya Allah yang maha besar. Kita di zaman akhir ini kebalik. Urusan kita lebih besar daripada Allah. Bener apa enggak? Sehingga apa? Sehingga bingung, mumet, liar, stres. Kenapa? Karena kita meletakkan urusan kita lebih besar daripada kekuasaan dan kemahaan Allah. Kan gitu kata kiai saya. Kenapa sih pusing mulu Ib? Tahu kiai pusing kiai. Kalau kamu udah merasa pusing, berarti kamu meletakkan Allah lebih kecil daripada urusanmu. Ya Allah, tibang urusan duit 10 juta udah pusing. Allah sama 10 juta gedean mana? Gedean Allah. Ya, berhargaan mana Allah dengan 10 juta? Berhargaan Allah. Tapi kenapa 10 juta itu bikin mumet? Ya karena tadi 10 jutanya lebih gede daripada Allah. Makanya letakkanlah dunia itu lebih kecil daripada Allah. Maka Allah yang akan lebih besar di jiwa kita. Kalau kita sudah mengakui Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu udah diwanti-wanti terus tiap 5 waktu. Allah yang paling gede, Allah yang paling gede. Kenapa yang jadi gede dunia lagi? Kenapa yang jadi gede problematika hidup kita lagi? Akhirnya Allah kecil. Padahal udah dihantemin terus Allahu Akbar. Sampai sholat aja intiqalnya, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain itu pakai Allahu Akbar. Bener apa enggak? Supaya Allah lebih gede daripada urusan kita. Kalau Nabi punya urusan di dunia, alah urusan ini mah cetek, Allah lebih besar daripada urusanku. Jadinya tenang hatinya. Wali punya problem dalam kehidupannya, dihina orang, dicemooh orang, dipojokkan orang, tidak dipercaya orang. Alah kepercayaan orang mah kecil, lebih besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang di akhirat yang ngasih pahala dia? Emang di akhirat yang ngasih surga dia? Emang di akhirat yang ngasih keselamatan dia? Bukan dia. Yang mengasih pahala, surga dan kenikmatan adalah Allah. Kenapa harus pusing dengan salah satu orang? Kenapa harus pusing dengan sekelompok orang? Toh Allah yang mengasih segalanya. Betul apa enggak? Itu orang yang sudah Allahu Akbarnya masuk darah, masuk sumsum, mendarah daging, menjadi Allahu Akbar. Keren tuh. Keren banget itu dah.
Kita digaung-gaungin Allahu Akbar masih baik, yang lain lebih gede. Pak, ini saya mau kasih anekdot, kasih contoh. Akhirat lebih bagus daripada dunia, apa dunia lebih bagus daripada akhirat? Hah? Ini taraf bab wali, taraf dasar nih. Kan kita mau daftar wali semuanya kan? Jadi akhirat sama dunia indah mana? Akhirat sama dunia enakan mana? Akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kan ada ayatnya itu. Deket lagi ayatnya di juz amma. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Khairun itu lebih bagus laka bagimu minal ula ketimbang dunia, ketimbang kehidupan kita di sini. Makanya wali urusan dunia itu santai. Saya juga belum wali nih Pak. Ini cerita wali, bukan saya, bukan. Terus bapak-bapak ngelihat saya gitu, wah jangan-jangan Ustaz wali. Insya Allah lah. Saya baru setengah wali. Ya, wali itu ngelihat urusan dunia kecil. Kenapa? Karena yang dipandang prospeknya bukan lagi dunia, yang dilihat sudah akhirat. Orientasinya bukan lagi orientasi urusan-urusan dunia, tapi orientasinya akhirat oriented. Orientasinya akhirat. Contoh Pak, nih begini Pak. Bapak-bapak punya ATM semua enggak? Ada punya ATM? Ada isinya lah lumayan ya. Tiba-tiba pihak bank dari Bapak menghubungi Bapak. Halo, selamat siang. Apakah benar ini dengan Bapak Afandi? Biasanya kan gitu. Kalau bank nggak pernah ngomong Ustad. Saya juga dipanggilnya Iip aja ya. Apakah benar saya berbicara dengan Iip Miftahul Zaman? Nggak sopan ente gitu kan? Enggak, biasa aja. Ya. Apakah ini benar dengan Afandi? Benar. Bapak pemegang ATM BCA, kayaknya BCA sih ATM-nya. Ya, atau inilah Permata, Bang Permata. Bang Permata ya saja. Ketahuan nama saya. Ya begini-gini saya bisa terawang, Pak. Ya, ada ATM Permata kan? Ada. Siap, benar. Bank DKI ada? Ada. Oh, enggak ada. Kecuali kalau udah nginjem. Ya. Halo, apakah benar ini Bapak Apandi pemegang ATM Permata umpama ya? Selamat Pak, Anda mendapatkan hadiah dari bank senilai 1 miliar. Seneng apa enggak? Seneng. Silahkan Bapak datang ke kantor cabang terdekat, bawa buku tabungan, bawa KTP, bawa kakak, tanda tangan. Nanti setelah tanda tangan, seminggu berikutnya 1 miliar dicairkan melalui rekening bank Bapak. Waduh, ini benar Pak, bukan penipuan, ini benar. Karena udah tanda tangan di kantor cabang, tinggal nunggu 1 minggu ke depan. Udah seneng belum? Seneng gak dapat 1 miliar? 1 miliarnya udah dipegang apa belum? Udah, tapi kok udah seneng? Ada tanda tangan, udah tanda tangan aja udah seneng, dapat kabar aja udah seneng. 1 miliarnya mana? Belum dipegang. Tiba-tiba motornya Ustadz Apandi hilang. Motor apa Ustadz? Vario? Hah? Apa? PCX, iyalah, ilok di Honda, ya ngambil PCX, ya. Motornya PCX hilang. Gimana perasaannya Pak Ustadz Apandi? Perasaan Bapak gimana? Hah? Sedih? Merasa kehilangan sesuatu yang besar? Atau biasa-biasa saja? Hah, kenapa biasa aja? Oh, mau dapat 1 miliar. Biarin PCX hilang. Tibang berapa PCX sekarang? 29 ya? Oh, 30 ya. Ya 29 kalau diskon sama Ustadz mah ya. Mentang-mentang Ustadz apa-apa di diskon. Beli nasi uduk aja di diskon Pak. Tuh Ustadz tuh Pak. Ya Allah. Ya Ustadz gak apa-apa Ustadz. Gorengannya ambil lagi aja tuh. Gak tahu ada apa dengan Ustadz tuh. Kalau doanya mustajab kali Ustadz tuh ya. Jadi si tukang uduk itu pengen didoain sama Ustadz. Yang jelas mah beramal sama siapa aja. Bener apa enggak? Iya, emang Ustadz jadinya gratis. Bakwannya boleh 10. Akhirnya nih Ustadz Apandi, tenang. Minggu depan ada 1 miliar. Besoknya karena udah nggak punya motor, minjem motornya Ustadz Yunoko.
Ustaz, saya pinjam motor Ustaz buat kerja. Udah tuh di rumah ada 2, umpama contoh ini mah ya. Terus dipinjam sama Ustaz Apandi, di jalan. Motornya ternyata kecebur got, rusak pisan. Abislah buat ngedandanin tuh motor 1,5 juta. Keluar tuh duit 1,5 juta. Ngenes nggak keluar duit 1,5 juta? Ya ngeluarin duit 1,5 juta nih buat ngedandanin. Ngenes nggak? Ngenes Pak. Merasa kehilangan nggak 1,5 juta? Coba jawab dulu lah. Mestinya enggak. Tenang 1,5 juta. Wong 6 hari lagi juga mau dapat 1 miliar. Jadi semua yang hilang, semua urusan kita jadinya dihadapin dengan tenang. Kenapa? Karena ada 1 miliar di minggu depan. Betul apa enggak? Begitu minggu depan tiba, dicek di ATM, 1 miliar sudah wujud di dalam ATM. Alhamdulillah. Apalah artinya PCX? Apalah artinya 1,5 juta? Tidak ada artinya semua. Ini yang lebih gede daripada PCX. Ini lebih gede daripada 1,5 juta. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Allah sudah janjikan buat bapak-bapak yang sholat berjamaah 27 derajat. Coba, siapa yang mau ngasih derajat 27? Di kantor aja jenjang karir lama. Bener apa enggak? Bapak-bapak tibang datang ke masjid, datang ke musola, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, diangkat derajatnya oleh Allah 27 derajat. Siapa yang mau ngangkat kita? Udah nggak perlu jadi presiden, udah 27 derajat Pak. Presiden tingkatannya keberapa sih? Wallahu a'lam. Nggak perlu jadi namanya apa, gubernur, ya kali kalau mau ya nggak apa-apa, nyalonin diri. Ini mah umpama kalau bandingan, tuh udah 27 derajat Pak, enak bener kita jadi hambanya Allah, masya Allah. Kalau kita paham tuh, wes lah. Jadi apa sampai ke situ-situ tuh, sholat tadi ya. Tadi sholat dari mana tuh? Dari jangan Allah itu lebih kecil daripada urusan kita. Allah lebih besar daripada apapun yang ada di dunia, di alam semesta. Kita punya urusan begini mah kecil bagi Allah. Saya punya Allah yang lebih besar. Biarin nanti juga bakalan ucul, biarin nanti juga bakalan lepas dari masalah, karena Allah lah yang maha besar. Itu kalau udah tauhidnya meresap di dalam hati. Maka yuk daftar jadi wali dari sekarang ya. Cita-cita itu harus cita-cita yang tinggi, jangan yang rendah. Saya pernah ngomong begini, itu anak kamu nanti jadi apa? Anak saya emang nggak perlu hafal Quran Kiai, yang penting anak saya paham syariat, jadi orang berilmu, kemudian akhlaknya baik. Jangan yang penting. Kalau cita-cita nggak boleh yang penting Pak. Saya mah yang penting bisa makan, nggak boleh. Cita-cita dan harapan itu harus menggantungkan kepada Allah yang lebih besar, karena Allahnya juga maha besar. Tapi tingkat tawakalnya juga harus besar. Pengen jadi ketua DPRD Kabupaten Bekasi, nyalon habis tuh 2 miliar, habis 3 miliar, karena buat kampanye, kan ini mau kampanye nih. Mudah-mudahan ada yang cetak spanduk kaos sama saya. Dewan. Cetak Ustaz 5.000 meter. Oke siap. Umpama ya. Nah, saya pengen jadi ketua DPRD, habis 3 miliar, begitu nggak jadi, stres Pak Oleng. Genteng rumahnya dilempar-lemparin. Kan dulu ada di Indramayu ya. Pengen jadi apa? Pengen jadi kades kalau nggak salah ya. Pengen jadi kepala desa, kalah pilihannya, dia naik ke atas genteng rumahnya, dia lempar-lemparin gentengnya, dia roboh-robohin rumahnya, stres. Maka boleh cita-cita setinggi apapun, cita-cita itu malah harus ada, tapi tawakalnya juga harus tinggi. Ya kalau nggak mau tawakal tinggi-tinggi, ya cita-citanya rendah aja. Yang penting mah bisa tidur nyenyak, ya udah, tarafnya di situ aja. Enggak Pak, kata kiai saya, enggak boleh cita-cita kamu seperti itu. Cita-cita harus tinggi. Anak saya harus jadi bahrul ulum, harus menjadi lautan ilmu. Anak saya harus menjadi yang paling soleh,
tapi tanpa mengalahkan mengalahkan identitas orang lain. Soleh karena Allah Subhanahu wa taala, harus besar cita-citanya. Oh nggih Kiai, matur suwun. Iya, kamu cita-cita jangan kecil, harus besar cita-citamu. Kalau cita-citamu kecil, pertolongan Allahnya kecil. Kalau cita-citamu besar, pertolongan Allah besar. Ya, al-mu'natu al-ma'unatu biqadril mu'nah. Jadi pertolongan Allah itu sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Cita-citanya semakin tinggi, perjuangannya semakin berat, pertolongan Allah semakin besar. Cita-citanya rendah, perjuangannya rendah, pertolongan Allah setingkat apa yang kita cita-citakan. Udahlah, saya mah gak usah tinggi-tinggi, jadi kepala rumah tangga aja udah alhamdulillah. Ya, kalau dalam taraf bersyukur boleh begitu, bersyukur ya, bukan dalam taraf bercita-cita. Kalau cita-cita kudu gede, tapi bersyukur kepada Allah dengan sekecil-kecil nikmat kita harus bisa bersyukur. Wis, nah itu ya. Maka ayo kita Allahu Akbarnya kita terjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya Pak, kalau ngebedah sholat itu nggak selesai nih jam 6. Baru sholat ini saya juga belum mengartikan tobat. Baru dibaca judulnya doang. Ya, tapi kan niat kita tujuannya halal bihalal aja lah ya. Halal bihalal silaturahim. Nah, udah itu tobat, hubungannya ada yang kepada Allah, yaitu seperti meninggalkan sholat. Dah itu sholat tuh. Ada lagi tobat yang hubungannya langsung dengan Allah, seperti apa? Seperti meninggalkan tarkus syam, meninggalkan puasa. Oh, Ramadan kemarin kita nggak puasa karena tergoda mungkin sama semur jengkol. Lagian baru jam 2 semur jengkol udah menggolak, bluk-buk lah. Ini udah jam 2. Kayaknya semur jengkol enak dimakan sekarang nih. Apalagi sambal terasi, pakai tempe orek yang kering. Ada enak nih, dimakan aja lah. Puasa mah masih ada lagi, ntar juga dikodok bisa. Loh, itu orang yang batal puasa karena sengaja Pak, nggak bisa dikodoin walaupun sepanjang tahun. Terus gimana Ustaz ngodonya? Berarti nggak lunas kalau sehari dikodok? Bukan nggak lunas, tetap lunas dikodonya, tapi dia tidak bisa mengkodok fadilah Ramadan. Karena di hari biasa fadilahnya udah beda sama Ramadan, paham nggak Pak? Kita muasain setahun selain Ramadan, itu beda puasanya sehari di dalam bulan Ramadan. Maka beruntunglah bapak-bapak yang puasanya khatam tanpa hambatan. Alhamdulillah. Beruntung Pak. Udah kelihatan takwa lagi, udah berhasil puasanya ya. Tadinya jadi kepompong, ngempet, pengen kolek, jangan, gak usah, itu nafsu. Pengen apalagi pengen bihun disambelin, jangan, itu nafsu. Buka sama nasi, sama tempe, sama sayur aja udah beres. Tinggal tutup dengan buah-buahan, udah cukup. Nah, tarkus syam, meninggalkan puasa termasuk dosa kepada Allah. Bagaimana cara tobatnya? Cara tobatnya yang pertama an-nadamu, syaratnya nih. 1, an-nadamu, menyesal Pak. Duh, nyesel saya nggak puasa. Duh, nyesel saya nggak sholat. Saya nggak mau lagi seperti ini. Saya udah tobat sama Allah. Saya udah kapok nggak sholat. Saya udah kapok nggak puasa. Saya ingin memperbaiki diri saya. An-nadamah, menyesal. Saya singkat aja. An-nadmu, sebenarnya an-nadmu ini juga bahasanya panjang. Cuman saya baca yang di dalam kurungnya. Wal iqla. Yang kedua syarat tobat yang hubungannya dengan Allah, iqla. Apa itu iqla? Menarik diri dari perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Umpama enggak sholat ya jadi sholat. Umpama enggak puasa ya jadi puasa. Umpama enggak zakat ya jadi zakat. Iqla. Menarik diri dari kemaksiatan yang pernah kita lakukan diganti menjadi ibadah. Wis. Wasalis wal azmu ala alla yauda ilaiha. Yang ketiga syaratnya tobat, berniat di sekuat tenaga, di sekuat hati, tidak akan menyentuh sedikit pun maksiat yang pernah kita lakukan. Kalau kata Roma Irama, sekarang tak ku tak mau tak, itu adalah al-azmu ala alla yauda ilaiha. Kan gitu kan? Apa? Minuman keras, miras, apapun namamu, tak
akan kuteguk lagi dan tak akan kuminum lagi walau setetes, setetes, ya kan gitu ya, Roma iramanya. Itu tobat namanya. Ya, Allah Allah yauda ilaiha, tidak ingin kembali kepada dosa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga tuh wal istighfaru, dan istighfar. Istighfarnya nggak usah dinyanyiin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Itu mah di masjid aja. Kita ketika tobat nggak usah dilaguin. Biasa aja astagfirullah sambil nangis, Pak. Ya kalau di sini kan di masjid mah ya buat apa? Buat syiar, istighfarnya istighfar syiar. Istighfarnya bukan istighfar tobat, wong dia pas lagi istighfarnya aja nggak inget dosa kok. Cuma istighfar astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Kalau di sono di Jawa itu pakai bahasa Jawanya, Pak ya. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura sekataipun dosa kawula lan dosanipun tiyang sepuh kula lan dosanipun muslimin sedaya ingkang teng alam dunya benjang akhire wangsul teng ilahi. Gitulah kira-kira. Ya itu kan nggak lagi tobat itu mah, lagi baca istighfar. Maksudnya istighfar di sini ya minta ampun kepada Allah, bukan nyanyi istighfar. Ya walaupun lagi begitu nangis bisa juga, Pak ya. Kalau opik kan astagfirullah, itu suaranya agak serem gitu kan ya. Gimana tuh? Ya lupa saya nyanyiannya dah. Kebanyakan nyanyi lagi. Nah itu ya istighfar. Istighfar itu dalam arti meminta ampun kepada Allah. Ini kalau dosanya hubungan dengan Allah. Yang pertama apa Pak tadi? Lupa ya. Yang pertama apa? Rukunnya tobat. Yang pertama an-nadamu, menyesal. Yang kedua apa? Hah? Yang kedua al-iqla, menarik diri dari kemaksiatan. Yang ketiga wal azmu alla ayyauda ilaiha, bertekad tidak akan mengulangi dosa yang sama. Berarti dosa yang lain boleh Ustaz, ya nggak apa-apalah silakan. Ya nggak boleh sama aja. Mentang-mentang saya bilangnya dan tidak kembali kepada dosa yang sama, berarti milih dosa yang lain. Ya jangan. Itu namanya keblinger. Yang keempat apa? Istighfar. Wis itu cukup kalau mau bertobat kepada Allah. 4 perkara itu cukup. An-nadamah, al-iqla, wal azmu alla ya'uda ilaiha, wal istighfar. Nah sekarang kalau dosa dengan manusia nanti di episode selanjutnya. Udah kesiangan. Ya, ada yang namanya hakul adami. Jadi halal bihalalnya nggak jadi Pak. Orang nggak cerita hakul adami saya. Ya harusnya kan ini temanya halal bihalal, berarti hakulnya hakul adami. Ternyata nggak nyampe waktunya. Ya sudah, memang waktu juga yang memisahkan kita. Ya cukuplah segitu juga lumayan. Yang penting bapak-bapak daftar jadi wali sekarang. Ya itu intinya. Terus cita-citanya jangan kecil. Allah digedein, urusan dikecilin. Karena kata Nabi, man kabbaro sogoirol masoib kabbarol masoib, kata Nabi. Barang siapa yang menganggap urusan remeh aja jadi gede, bakal gede tuh urusan. Maka yang gede hanya Allah. Allahu Akbar. Itu saja yang dapat disampaikan. Barangkali yang mau ada diskusi atau pertanyaan, monggo silahkan. Sebelum ditutup ya, sebelum kuota saya habis juga nih. Ini soalnya live di TikTok Pak. Amin ya Allah rabbal alamin. Yang nonton berapa? Yang standby 111. Ya lumayan lah bapak-bapak ngirit nasi uduk. Ya coba kalau 111 ada di sini, nasi uduknya nambah 111 Pak. Ini cukup pakai kuota saya aja udah. Saya amal kuota udah biarin. Ada yang ngasih mawar cuma 1. Yang lain kemana ini yang lain?
Ya, barangkali ada yang mau bertanya. Udah ya, cukup bingung ya. Bingung nanyanya ya. Ya sudah, kalau memang tidak ada pertanyaan, semoga kita dalam kehidupan sehari-hari selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu di belakang, Allah di depan. Akal di belakang, Allah di depan. Setan di belakang, Allah di depan. Yang memandu kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.